antusias untuk pagi ini, yaitu untuk melanjutkan kegiatan kita pembelajaran, yaitu pertemuan terakhir di minggu kemarin ya, yang alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa melanjutkan untuk kegiatan berikutnya, yaitu hari ini ya. Jangan lupa yaitu kalian untuk berdoa dulu. Silakan Bibi untuk berdoa. Kita berdoa dulu, berdoa mulai. Sudah berkelompok, di sini ada yang 3, ada yang 4, ini ada yang lebih 5, 1. Oke, perhatikan ya. Itu untuk pembelajaran hari ini yang terlepas daripada tujuan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran hari ini, pembelajaran kita sistem praktik ya, yaitu hasil daripada dan tujuan daripada pembelajaran ini, kalian itu harus dapat menghafal Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Surat An-Nisa yaitu ayat 59 dan surat An itu ya suratnya surat ayatnya 69. Dan nanti pada saat pembelajaran berlangsung kita harus berulang-ulang untuk membaca surat An-Nisa dan surat An-Nahl itu sesuai dengan kaidah tajwidnya. Jangan asal baca ya. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum didasari dengan ilmu tajwidnya dan belum menggunakan kaidah tajwid ya. Itu daripada tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang selanjutnya bukunya belum dibagikan. Satu kelompok 2 buku aja, jangan banyak-banyak. Siang-siang pergi ke taman. Hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran juga pengaman. Hadis isi pakai kertas.
mari bertafakur. Nanti setelah itu kalian menuliskan 3 pertanyaan ya yang harus disiapkan. Maka baca dulu, mari bertafakurnya baca dulu. Teliti ya. Udah berani pamit, asok baca, jangan lihat itu apa ya. Ayo, ada enggak? Nah ini. Universal terlanjut hadis memiliki peran. Sudah. Perhatikan, kita lanjutkan dengan materi yaitu yang sudah dipersiapkan sama Bapak, yaitu untuk mempraktikkan yaitu secara langsung yang berkaitan dengan hafalan surat An-Nisa dan anak ya, ada di situ. Anak betul. Surat An-Nisa itu surat berapa? Ayat 59, dan anaknya itu surat anaknya ayat 64. Oke. Ya. Ada kan di buku paketnya, di buku pembelajarannya ada kan? Sudah dibuka suratnya? Ada yang masih sibuk dengan menulis jawaban pertanyaan tersebut ya? Oke, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Ini Bapak akan mencontohkan cara membacanya, yaitu enggak seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Betul. Nah, ayatnya sudah ada untuk surat An-Nisa dan surat Anak, dan kalian semua sudah memegangnya ya. Hanya tadi dibagikan untuk kertas lembar yang telah di print out karena
bukunya itu kurang dari jumlah siswa. Ya, perhatikan dulu nih. Nanti berikutnya ada pembelajaran kaligrafi untuk menulis Arabnya ya. Sekarang kita membaca dulu ya. Membaca, memahami, terus membaca sesuai kaidah tajwidnya atau kaidah isi kandungannya. Nah, perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Atau ya, berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Jangan dalam-dalam. Fa'in itu nun sukun ketemu dengan huruf ta, masuk ke dalam hukum ikfa. Hukum ikfa au akrob itu ikfa yang paling di luar bacaannya. Kalau ausaf di tengah, kalau afad itu ikfa yang paling dalam ya. Perhatikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bisa? Bisa. Lebih baik dari Bapak bisa ya. Perlu diulangi. Cukup ya. Kemudian untuk surat anahnya ya. Kalau untuk artinya kita baca bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma perhatikan, sebelum nanti untuk membaca berulang-ulang, yaitu kalian di sini perhatikan, ya, perhatikan dulu. Penerapan alif lam samsiah dan alif lam komariah, ayat anisa dan ayat anak itu, hukum bacaan alif lam samsiah dan hukum bacaan alif lam komariah, ya. Ada berapa dalam surat An-Nisa yang termasuk ke dalam hukum bacaan alif lam samsiah? Alif lam samsiah? Ya. Nah, di situ ada ar-rasul. Kemudian ada alladzi, ya. Kemudian ada lillah, kemudian ada yang terakhir. Nah, itu yang terakhir itu surat ini surat An-Nahl, cuma satu yang masuk dalam hukum bacaan alif lam samsiah. Perhatikan, saya perhatikan. Nanti kan ini kalian membaca secara berulang-ulang, bahkan nanti berhenti yang ke depan. Itu.
Kemudian yang termasuk ke dalam hukum bacaan alif lam komariah itu, yaitu dari dua surat tersebut, surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Ya. Ada amri karena ada lam komariahnya, ya. Kemudian wal yaum, ya. Kemudian akhiri ada lam sebelumnya. Kemudian kitab. Betul. Nah, sekarang itu hukum bacaan yang ada pada kedua ayat di atas sebagai berikut. Hukum bacaan dan kalimatnya kita perhatikan. Ya ayyuha itu mempunyai kaidah tajwidnya mad jaizmun fasil. Mana yang masuk dalam mad jaizmun fasilnya? Kita perhatikan ya. Ya. Yang di garis bawahi. Perhatikan Mas. Ya ayyuha. Ha itu ada berapa? Ada dua. Ini haknya masuk ke apa? Oh, sebesar apa sih? Oke. Kemudian ya itu masuk ke mad mobilnya. Yang selanjutnya awas kepanjangan, kalau masuk narinya kepanjangan itu. Amanu ati itu mad jaiz. Kemudian ati Allah itu lam jalalah tafim. Kalau yang tarkik dibacanya dil. Bismillah. Masa bismillah? Ya. Nah, perhatikan dulu. Jangan sampai ada ya ikfa itu dibaca tanwin, ya. Nah, kalau yang seperti biasa matobi sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk ikfa, Bapak yakin itu kalian semua sudah pada paham. Hanya di sini ketika cara pembacaan hukum ikfanya itu rata-rata kita ya itu masih membaca dengan hukum satu jenis, gitu ya. Jadi rata-rata membaca insyaallah, antum, jadi sama aja. Padahal insyaallah antum, jadi kalau dijelaskan angentum gitu, karena cuma jangan bunyi angentum ya. Kalau isyaratnya itu antum, tapi kelihatan kan ujung lidahnya itu pindah ke atas yang nempel di, bukan di kursi, di untu. Ya, itu namanya ikfa akroh. Kalau insyaallah itu ikfa ausat. Kalau min qablik itu afad. Karena afad ada dua, qaf sama kaf, ya. Kalau ausat itu ada 10, maka diingat. Maka Bapak berkali-kali hafalah hukum-hukum dasar yang berkaitan dengan hukum tajwid, hukum nun mati dan tanwin. Itu yang ada 4 jenis, ya. 1 izhar, 2 ikhfa, 3 ikhlas, 4 mana juga balik Bapak lihat izhar, ikhfa, ikhlas, idgham. Ya, itu dasar untuk membaca Al-Qur'an. Kalau kita tanpa mendasari, tanpa mempelajari dasarnya, ya udah, ya. Gitu. Antara bacaan dengan kaidah-kaidah yang seharusnya kita baca itu tidak akan sesuai. Nah, selanjutnya di sini nih ada ditemukan bila ini takik ya. Oke.
Jadi harus benar-benar jelas cara membacanya. Gitu. Oke ya. Ini contoh nih ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul minkum. Itu apa ini? Itu apa ini? Minkum. Oke. Fa'in tak. Itu ya. Kalau jelas ya hanya nggak boleh. Fa'in tanazatum. Bisa kan mempraktikkan ke depan? Insya Allah. Oke. Itu dulu, poin itu dulu. Ya. Harusnya dibaca berulang-ulang di kelompok masing-masing, lalu ke depan itu berupaya dihafal. Ya. Tapi dulu nih. Ya. Bapak mau dengar dulu kaidah tajwidnya aja. Sok baca ke depan. Sendiri masa mau berkelompok keroyokan. Ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ada lihat Putri? Kamu baca? Ya
bareng-bareng aja, yuk. Ya, dari bismillah berulang-ulang selama 5 menit tapi bareng ya. 1, 2, 3. Secara bergantian ya, itu ke depan menunjukkan apa yang telah kita baca tadi bareng-bareng ya. Bapak absen ya. Yang pertama Bapak absen ini dari perwakilan kelompok dulu. Setelah itu nanti baru semuanya. Langsung di absen ya. Siapa ya? Kurang.
Satu orang. Ya. Berarti nggak semuanya. Kalau perwakilan kelompok berarti nggak dapat nilai nanti yang lain. Ya. Oke. Kita absen dari Adelia Putri. Baca dong. Di depan. Iya. Kenapa harus bawa buku ini? Oh, rabun. Kacamatanya nggak dipakai. So, di sini aku bilang. Nah, mau dihafal mau dibaca? Hah? Masih baca aja. Belum ada gambaran untuk dihafal. Belum. Itu sebagai pembuka. Kemudian yang selanjutnya itu yang kedua, karena ini menghafal, jadi semampunya hafalnya sampai di mana? Ya. Kalau membaca pakai teks itu yang pertama, itu pakai teks itu dibaca. Itu yang pertama tadi. Kalau ini karena sudah berulang-ulang kita membaca tadi, jadi semampunya hasil bacaan itu bacaan tunjukkan di depan itu mampunya berapa huruf berapa ayat yang kita hafal. Paham ya? Nanti. Ini tadi udah jelas. Kalau ada yang tampil di depan baru sibuk menghafal. Tadi bahkan santai aja. Ya. Ayo sambil menghafal nggak apa-apa, tapi di dalam hati.
Gisa Noviana Suli. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ta'wila. Terus arahnya. Oh, belum. Bukan.
Pepen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atii'us Ahmad Amaludin. Raisa Putri. Sarmina. Siti Maesaro. Ya
Ya, terima kasih. Kenapa tadi Bapak pas kalian itu menunjukkan hafalan, membacakan hafalan di depan, tidak membenarkan. Kenapa? Karena itu sifatnya hafalan. Sejauh mana yang telah dibaca berulang-ulang itu mampu untuk dihafal oleh kita bersama tadi, ya. Ternyata dari sejumlah kelas 7 yang hadir, ternyata ada 3 orang lumayan sudah mendekati lah, ya. Di antaranya Ibnu sama Siti Kirana. Terus tadi satu lagi itu siapa tuh? Masalah ya. Itu ya. Dan untuk yang lain nih, yang lain jangan hanya bisa tepuk tangan mensupport yang hafal. Oke. Paham nggak? Kita juga harus menghafal, ya, agar sama seperti teman-teman yang sudah hafal tadi. Tidak menutup kemungkinan di pertemuan berikutnya nanti akan ada pengecekan ulang. Nanti coba surat Anisa yang sudah tertinggal kemarin itu untuk dibaca ulang, ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Jangan sampai pertemuan hari ini, pelajaran hari ini juga dibutuhkan lagi, gitu ya. Tuh. Nah, tadi di sini ada surat anak itu yang hafal itu hanya Siti Kirana. Kemudian kalian semua kelas 7 ya, dipersilakan untuk mengungkapkan yang telah kita pelajari bersama, yang telah kita bersama, itu bentuk hafalan untuk kaidah tajwidnya. So, ada enggak yang ingin diungkapkan dan ingin ditanyakan ke Bapak? Hanya tidak ada. Ada enggak? Hah? Yakin? Ibnu, ada yang ingin ditanyakan enggak? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, berarti ini tajwid, kaidah tajwid udah paham semua ya. Begitu. Gitu. Terus kenapa tidak ada yang ditanyakan? Bingung. Ada angan-angan tetapi malu untuk diungkapkan. Benar. Benar. Oke ya. Alhamdulillah pertemuan kita di hari ini yaitu hari Rabu untuk pertemuan yang berjudul materi yang telah kita bahas, yaitu materinya itu membahas 2 surat ya. Di sini tadi yang sudah kita simak bersama. Ingat terus untuk belajar, karena dalam pelajaran PAI maupun pelajaran yang lainnya itu tidak cukup untuk belajar di sekolah ya. Nah, untuk belajar menghafal nih, untuk belajar menghafal itu jangan terlalu dikuras otak atau IQ untuk menghafal, tetapi kita itu harus sering membaca saja, kuncinya itu saja ya. Kalau bisa nih ya, upayakan sebelum tidur membaca dan bangun tidur membaca saja ya. Apalagi kalau itu sore membaca ya, sebelum maghrib belajar bersama. Kemudian untuk lebih detailnya kita itu benar-benar harus sering membuka Al-Quran, itu saja. Jadi untuk pembelajaran di hari ini yaitu yang berjudul Al-Quran Sunnah sebagai perubahan hidup dan Al-Quran Hadis itu sebagai perubahan hadis terhadap Al-Quran. Jadi yang dibaca, yang dibahas oleh kita itu tadi
itu 2 surat An-Nisa dan surat Anak, yaitu terutama kita lebih dominan untuk mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwidnya, gitu ya. Itu yang lebih dominan, yaitu ilmu tajwidnya. Itu. Nanti pertemuan berikutnya itu ada semacam kaligrafinya, cara menulisnya, ya. Kalau ini membaca, mempraktikkan, menghafal, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekian, terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap rakaat hamdalah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yaitu